Kekuasaan harus ada batasnya. Gaduh sepekan terakhir soal penundaan pemilu 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan anggota legislatif dipantik oleh usulan ketua umum 3 partai politik. Anggota parlemen ketiganya adalah Muhaimin Iskandar dari PKB, Erlangga Hartarto mewakili Golkar, lalu menyusul Zulkifli Hasan dari PAN. Statement senada sebenarnya pernah di-endorse Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, namun polemiknya tidak berkepanjangan hingga pada akhirnya DPR mengetuk palu penetapan jadwal pemilu dan pilkada serentak 2024. Gagasan 3 ketum parpol tersebut gelegarnya tentu lebih nyaring dibanding hanya seorang menteri. Sebagai pemenang ketiga dan keempat, sikap politik Golkar dan PKB tidak bisa dipandang remeh. Juga PAN yang mengungguli P3 di posisi 8, artinya cukuplah membuat wacana penundaan pemilu 2024 itu mengundang perhatian secara nasional. Hanya saja, gagasan mereka terlalu beresiko karena hingga saat ini belum ada regulasi yang memungkinkannya bisa terwujud. Dengan begitu, resiko besar akan terjadi bila penundaan tetap dilaksanakan, sementara jadwal pelaksanaannya sudah kurang dari 2 tahun lagi. Penundaan pemilu 2024 banyak diyakini sebagai akal-akalan parpol yang ketua umumnya tidak laku, terutama dalam kacamata survei. Penundaan serupa dengan babak tambahan waktu yang memungkinkan mereka bekerja keras lagi agar mampu mendongkrak survei, atau bisa pula sebagai salah satu strategi menjatuhkan panggung para kepala daerah yang tahun ini maupun tahun depan akan berakhir masa tugasnya. Semakin jauh jarak kepala daerah melepaskan kekuasaannya, yang surveinya hingga hari ini tetap bertengger di level 3 besar, maka akan pudar popularitas dan elektabilitasnya. Konsekuensi penundaan pemilu 2024 sangat terkait dengan posisi presiden serta kepatuhan pada konstitusi yang mensyaratkan siklus alians periodisasi 5 tahunan. Lebih dari itu merupakan pelanggaran konstitusi, kecuali bila amandemen atau dekret presiden atas regulasi itu terjadi. Tapi apakah itu mungkin? Sementara di sisi lain, sikap Presiden Jokowi terhadap penundaan pemilihan umum atau pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode pertama, Jokowi akan tetap taat kepada konstitusi dan undang-undang 1945 yang berlaku. Nafsu kekuasaan tidak boleh lebih besar daripada kepatuhan pada konstitusi. Kekuasaan harus berjalan sesuai amanah konstitusi. Elit parpol sejatinya menunjukkan itu. Kekuasaan yang diminati terlalu lama cenderung berbahaya. Lord Acton mengingatkan bahwa kekuasaan itu cenderung korup, sementara kekuasaan yang absolut sudah pasti korup. Maka dengan alasan apapun, kekuasaan harus ada batasnya.